Halo para pembaca vibisnews.com, kembali lagi bersama saya dengan Gani Prasetyo Aji dalam Vibis Dialog. Pada perdagangan IHSG di tahun 2011, indeks memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Sempat mencapai rekor tertingginya di level 4193, indeks langsung anjlok terhempas oleh krisis yang terjadi di kawasan Eropa. IHSG sendiri hanya mampu mengantongi kenaikan sebesar 3,17% selama 1 tahun. Bagaimanakah proyeksi dari pergerakan IHSG di tahun 2011 sendiri? Saat ini saya telah menghadirkan dua expert di bidang bursa saham Indonesia. Yang pertama ada sebelah saya dengan Bapak Alfred Pakasi selaku CEO Vibis Consulting. Apa kabar Bapak? Baik, Mas Gani. Kemudian ada di sebelah ujung kiri saya dengan Ibu Selasti Panjaitan selaku CEO Vibis Academy. Apa kabar Ibu? Baik, Gani. Langsung saja untuk pertama mengenai proyeksi sektor IHSG di tahun 2012 sendiri. Kepada Bapak Alfred Pakasi, Pak. Dari tahun 2011 sendiri IHSG memiliki penurunan yang cukup tajam. Kemudian pada sektor pertambangan sendiri mengalami koreksi yang paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya sebesar 25%. Berbeda dengan sektor konsumsi yang hanya turun sebesar 11%. Dan menurut Bapak bagaimana proyeksi di tahun 2012 ini dari sektoral IHSG sendiri, Pak? Ya, secara sektoral untuk IHSG di tahun 2012 ini ya, tentu kita melihat ada perkembangan perekonomian dan peta yang sedang bergerak. Kita misalnya melihat akan pertumbuhan ekonomi kita 6,5% dan kelihatan masih akan berkisar itu untuk tahun 2012 dan juga memasuki 2012 bagaimana ada pengumuman dari Fitch Rating tentang level investment grade dan kemungkinan juga akan disusul oleh pengumuman investment grade dari umpamanya dari Moody's dan kemudian dari S&P juga dalam waktu yang dekat ini mudah-mudahan. Nah, hal-hal demikian tentunya kiranya mempengaruhi akan pergerakan sektoral daripada IHSG. Saya melihat yang cukup prospektif diantaranya adalah perbankan. Perbankan diantaranya terdorong oleh suku bunga yang rendah. Kita tahu bahwa BI rate pada level 6% sekarang merupakan level terendah sepanjang sejarahnya Bank Indonesia saat ini dan itu cukup kondusif untuk perkembangan pertumbuhan perbankan termasuk misalnya aspek kreditnya. Kemudian juga misalnya sektor infrastruktur ya, kita lihat pemerintah juga aktif misalnya menggelontorkan program MP3EI dan kemudian juga kita lihat banyak foreign direct investment di dalam sektor-sektor yang infrastruktur. Nah, kelihatannya ini akan ikut mendorong akan sejumlah saham emiten daripada infrastruktur sehingga sektor ini cukup prospektif. Yang lain mungkin yang kita bisa lihat adalah properti. Properti cukup mengesankan pertumbuhannya di tahun 2011. Nah, sektor ini kelihatannya di tahun 2012 juga masih akan mengesankan. Misalnya juga terdorong oleh suku bunga yang rendah. Itu biasanya cukup sejalan, artinya permintaan masyarakat akan properti karena didukung oleh suku bunga kredit konsumen yang relatif rendah itu akan ikut mendorong pertumbuhan properti. Di samping juga meningkatnya purchasing power, daya beli masyarakat Indonesia serta juga meningkatnya akan kelompok menengah, middle income group di Indonesia yang nilai angkanya sudah di atas 100 juta menurut data World Bank. Kemudian yang tentunya secara tradisi cukup kuat adalah sektor konsumsi, consumer goods. Nah, itu kelihatannya masih akan baik lagi sejalan juga tadi dengan pertumbuhan ekonomi serta juga akan pertumbuhan middle income group di Indonesia. Yang kita perlu jadi perhatian dan akan menarik adalah untuk yang komoditas termasuk yang tadi mining, pertambangan maupun juga yang misalnya perkebunan. Karena di satu sisi ada faktor pendorong yakni kenaikan harga minyak dunia yang sekitar $100 per barrel pada saat ini. Tapi di sisi lain ada juga faktor penekanannya yakni sedikit berkurangnya akan global demand terhadap komoditas serta juga faktor dari Eropa itu mempengaruhi sehingga ekspor
yang dilakukan dari batu bara maupun juga CPO kelihatan juga akan terganggu. Ya mungkin jadi Bapak menjelaskan ada 5 sektor yang memiliki prospek di tahun 2012 ini. Ya, yang bisa menjadi perhatian bagi kita ya. Nah, itu dari untuk Pak Alfred sendiri, bagaimana dengan Ibu Lasti mengenai tanggapan untuk tahun 2012 sendiri? Apakah memiliki sektor favorit sendiri untuk tahun 2012? Ya, kaitan tadi mungkin saya tertarik dengan pernyataan pertumbuhan ekonomi ya. Indonesia berarti menimbulkan dampak lagi gitu kan untuk masyarakat middle income yang middle income-nya middle sampai up itu hampir 100 juta itu, dan itu juga dengan range umur yang masih muda. Nah, itu merupakan satu peluang untuk berkembangnya banyak sektor-sektor ekonomi, karena mereka kan aktif ya, masih aktif di dalam masa umur mereka, masa aktif bekerja. Nah, itu juga mungkin juga menjadi satu faktor mendorong gitulah lebih sektor-sektor ekonomi kita lebih berkembang lagi. Dan saya juga yang favorit saya juga sebagai investor awam ya, misalnya mungkin atau ibu-ibu misalnya gitu ya. Consumers itu memang secara nyata kita lihat sangat berkembang di Indonesia khususnya. Nah, ini untuk itu sektor ini mungkin menjadi sektor favorit yang gampang dilihat sebenarnya, dilihat oleh mata gitu ya. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa pertumbuhannya konsumsi ini di mana-mana, mungkin di kota-kota besar, bahkan mungkin di sampai level kabupaten. Jadi untuk itu industri ini merupakan industri yang sangat menarik mungkin. Jadi berarti industrinya berarti kita lihat emiten-emiten apa ya yang ada di industri ini gitu. Nah, itu sih yang menurut catatan saya. Jadi memang kalau kita melihat bahwa banyaknya penduduk Indonesia yang sekitar 240 juta orang ini bisa menjadi beban atau bisa menjadi satu aset. Melihat dari tahun 2011 sendiri mengenai adanya krisis yang terjadi di kawasan zona Eropa sendiri, itu mampu menekan pertumbuhan IHSG hingga level terendahnya. Dan itu bagaimana menurut Bapak Alfred sendiri di tahun 2012 ini? Apakah efeknya akan sangat signifikan seperti 2011 atau tidak terlalu besar? Ya, yang kita lihat bahwa untuk kasus dari kawasan Eropa ini belum akan selesai untuk tahun 2012 ya. Tentu tidak dalam waktu yang singkat itu dapat diselesaikan. Jadi masalah sovereign debt kawasan Eropa itu masih akan terus, kemudian juga pemangkasan rating sejumlah negara di kawasan Eropa demikian, kemudian juga ada tekanan terhadap kelompok mata uang euro ya, akan ada tekanan. Tentu itu menimbulkan gejolak-gejolak sendiri yang akan membuat terjadinya volatilitas, bahkan juga mungkin tekanan besar pada bursa saham di kawasan Eropa dan kemudian global. Nah, bagaimana pengaruhnya dengan IHSG itu sendiri? Nah, kita pernah lakukan research apakah ada kaitan pengaruh antara pergerakan bursa saham kawasan Eropa dengan IHSG. Ternyata ada korelasinya positif. Korelasinya positif bahwa jadi ketika terjadi tekanan koreksi bearish di saham Eropa, maka demikian pula yang terjadi di IHSG. Tapi juga kita melihat bahwa ketika ada kemungkinan untuk rebound, maka reboundnya lebih cepat lagi untuk IHSG. Ini karena memang potensi yang ada pada perekonomian domestik Indonesia. Kalau demikian dapat kita lihat untuk tahun 2012 maka IHSG masih akan fluktuatif karena kita melihat bahwa dari kawasan Eropa masih menjadi masalah, dan menyadari juga bahwa lebih dari 60% investor kita saat ini masih investor asing. Jadi tingkat kepercayaannya terhadap bursa saham secara global itu tentu mempengaruhi juga. Kalau mereka khawatir dengan apa yang terjadi di Eropa, Amerika, kemudian juga Jepang dan kemudian Cina, itu juga bisa berdampak untuk umpamanya investor global itu menarik dananya yang ada di Indonesia. Itu dimungkinkan. Tetapi ketika mereka melihat ada peluang untuk kembali masuk ke pasar modal, baik itu di Eropa walaupun secara sebentar, maka atau di Amerika, maka
perkiraan saya perilakunya, behaviornya, market behaviornya, maka disitulah kesempatan IHSG kemudian melejit lagi dengan rate yang lebih cepat gitu, lebih cepat, sehingga kemungkinan IHSG ini kalau secara konservatif saya lihat sih tahun 2012 ini sekalipun ada tekanan dari kawasan zona Eropa 4.500 kemungkinan pada akhir tahun bisa tercapai, bahkan peluang yang lebih besar lagi daripada itu ada, tapi untuk saat ini secara konservatif dapat dikatakan 4.500 begitu. Jadi ada pengaruhnya, tetapi juga ada peluangnya mengingat yang tadi itu perekonomian yang cukup mengesankan untuk selama berapa tahun terakhir ini, kemudian rating investment grade yang sudah bisa diraih, dan juga tingkat inflasi yang cukup rendah, kestabilan perekonomian itu tentu juga ya ikut mempengaruhi ya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Iya. Bagaimana saham-saham apa saja sih yang di tahun 2012 ini memiliki tingkat return yang menjanjikan? Ya, mungkin dari Pak Alfred terlebih dahulu. Ya, kalau saya lihat ya seperti misalnya sektor financial ya, khususnya dari industri perbankan ya, saham-saham seperti BBRI ya, kemudian BMRI, lalu BBNI itu kelihatannya juga menarik ya, kemudian juga BBCA juga menarik itu Pak. Jadi memang saham-saham kapitalisasi besar dan kemudian juga asetnya besar dan kelihatan juga sedang agresif dalam pertumbuhannya, itu layak untuk di koleksi ya. Kemudian dari misalnya sektor consumer goods ya, yang favorit saya termasuk Unilever ya, kemudian GGRM itu cukup pilihan, kemudian INDF ya, kemudian juga anak perusahaannya seperti ICBP ya, itu juga menarik ya gitu ya. Kalau yang lain kayak properti, Bu Lasih apa nih favoritnya? Favoritnya mungkin kita lihat aja. Paling APLN kali ya. APLN boleh ya, boleh kita pilih juga ya, karena apalagi sektor properti ini juga dapat dilihat juga ya. Saya selalu melihatnya dengan fakta aja, yang bisa kita lihat apakah benar-benar itu bisa dikoleksi adalah industrinya mana gitu, propertinya yang mana ya kan, bisa dilihat dan memang kelihatan memang bisa dijual gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Sering jadi favorit ya, iya. jadi sering pilihan konsumen properti itu ikut memburu. Jadi seperti BSDE itu juga tuh banyak antri-antri gitu ya Pak. Ya, produk-produknya diburu ya. Kemudian juga yang Sumarekon punya itu juga faktanya adalah seperti demikian. Tentu juga sahamnya ikut terangkat. Kalau sektor lain seperti infrastruktur ya, yang juga cukup prospektif kelihatan untuk tahun 2012 ini, mungkin yang bisa jadi pilihan untuk dipertimbangkan adalah seperti Jasa Marga ya, JSMR sama ISAT ya, itu juga boleh lah ya. Yang lain yang juga berapa ya, yang BUMN yang lain juga kelihatannya yang Wika juga seperti itu juga bisa menjadi pilihan antaranya. Ya, dengan kata lain saya membuat kata pilihan ya. Pilihan yang tepat menentukan bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari investasi itu. Jadi pilihan bagaimana memilihnya, tentu terus belajar ya. Apa yang dipilih ya kita pelajari. Memang pilihan kata yang paling tepat mungkin 2012 ya. Pilihlah yang terbaik, pilih yang tepat ya. Mungkin memang kalau dunia pasar modal sendiri kalau dikupas lebih jauh memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi kebetulan waktu kita sudah habis. Demikian, terima kasih dengan Ibu Sulasti dengan Bapak Alfred sudah mau membagi ilmunya di Fibis Dialog ini. Ya, demikian Fibis Dialog bersama saya Gani Prasetyo Aji, salam investasi.